Setelah kita belajar membuat sebuah uh, road group pada Next.js, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang data fetching. Yaitu kita akan membahas bagaimana cara mengkonsum sebuah API pada aplikasi Next.js kita. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian data fetching. Nah, di sini untuk melakukan fetch di Next.js di server side rendering atau di komponen di server komponen, kita cukup membuat sebuah function yang dimana function itu kita buat logic untuk melakukan konsum sebuah API. Lalu setelah itu kita cukup menginvoke dan menaruh hasil return itu ke dalam sebuah variabel yang nantinya ya variabel itu bisa kita gunakan atau kita bisa render pada aplikasi kita. Nah, jadi sesimpel ini teman-teman cara kita melakukan fetch di Next.js di server komponen. Nah, kalau di klien komponen seperti apa? Sebenarnya kalau di klien komponen ya sama aja ketika teman-teman kayak menggunakan aplikasi React.js, jadi bisa ditaruh di use effect dan lain sebagainya. Nanti kita akan contohkan. Nah, di sini saya akan coba mengkonsum sebuah API di server komponen yang dimana misalnya di sini sudah ada sebuah API/user kita akan konsum lalu akan kita coba tampilkan pada aplikasi Next.js kita. Nah, di sini berarti kita buat sebuah functionnya di user page karena di sini adalah data yang mau kita konsum adalah data user, maka kita akan taruh logiknya di bagian user page ini teman-teman. Di yang pertama di sini kita membuat sebuah async function, misalkan get data. Lalu di sini kita bisa menggunakan const res sama dengan age. Lalu di sini kita masukkan saja endpoint-nya teman-teman show. Oke, di sini jangan lupa teman-teman tambahkan white. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kalau misalkan responnya tidak oke, maka di sini kita akan melakukan throw new error. Oke, kita kasih tahu gagal ambil data. Lalu kalau oke yang kita lakukan apa? Kalau oke yang kita lakukan adalah sini kita akan mereturn res.json. Oke, untuk functionnya cukup seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah di sini kita bisa melakukan menampung atau membuat sebuah variabel user sama dengan user atau get data kita invoke. Di sini jangan lupa kita pakai white. Ya, tadi jangan lupa kita tambahkan async function atau kata-kata asing ini di dalam komponennya karena di sini kita akan melakukan fetching data atau memanggil menginvoke sebuah asynchronous function. Dan di sini kita akan lakukan console log terlebih dahulu. Users. Oke, selanjutnya di sini harusnya sudah selesai. Kita akan coba intip di dalam aplikasi. Sini card. Lalu di sini kita akan masuk ke user. Nah, di sini kalau teman-teman lihat tidak ada error dan tidak ada apapun yang muncul di sini. Tapi kalau kita lihat di bagian konsolnya, di sini teman-teman bisa intip bahwa kita sudah berhasil melakukan konsol data user yang kita ambil dari API.
Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa bentuk datanya adalah sebuah array of object. Selanjutnya, kita akan coba tampilkan data ini ke dalam aplikasi Next.js kita. Oke, di sini berarti kita akan membuat sebuah list. Jadi di sini pakai. Terus di sini berarti kita akan membuat sebuah UL. Terus di sini kita akan membuat sebuah map, berarti users.map. Di sini kita invoke. Ya, hasil iterasinya. Di sini berarti kita buat li. Lalu di sini kita tampilkan adalah user.name. Oke, kalau udah, nah sekarang kalau teman-teman lihat kita sudah berhasil menampilkan data user pada user page aplikasi Next.js kita. Di sini data ini kita ambil dari API atau endpoint. Nah, ini adalah data-datanya ya. Ada 10 dan di sini kita sudah berhasil menampilkannya. Nah, jadi saya coba recap lagi teman-teman untuk melakukan fetching data di server komponen Next.js. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah function di dalam atau di luar komponennya. Dan di sini teman-teman silahkan buat logic untuk melakukan consume API. Kebetulan di sini saya menggunakan fetch. Nanti teman-teman bisa menggunakan Axios dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk HTTP client. Nah, kalau functionnya sudah dibuat, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menginvoke function tersebut dan kita tampung hasilnya itu ke dalam sebuah variabel gitu. Nah, nanti variabel ini kalau misalkan sudah berisi data, kita bisa tampilkan ke dalam komponen kita. Jadi misalkan di sini, oh datanya adalah data objek, data array of object, ya maka di sini saya akan melakukan mapping atau looping, lalu kita akan menampilkan datanya satu persatu di dalam looping tersebut. Jadi kurang lebih untuk fetching di server komponen seperti itu teman-teman, dan di sini kita sudah melihat hasilnya. Di sini hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini untuk mencontohkan apa ya, fetching di klien komponen, saya akan coba taruh di sini di bagian sininya. Misalkan di sini ada link. Oke, di sini kita akan arahkan ke komponen atau page user detail. Berarti di sini saya akan arahkan slash user, berarti di sini slash user.id. Oke, kalau sudah di sini belum kasih tanda, di sini detail. Oke, di sini kalau kita klik detail, dia masuk ke user 1, kita back. Di sini user 2, kita back. Terus user 3, kita back, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bikin skenario yang dimana ketika kita masuk ke halaman user detail ini, kita akan melakukan fetching data sesuai dengan parameter yang dikirimkan. Misalkan ketika, oh datanya adalah ID 1, maka kita akan menampilkan data dengan ID 1 tersebut. Di sini untuk endpoint-nya, kalau teman-teman intip, udah ada di JSON placeholder. Kalau kita masukkan /1, dia akan menampilkan atau mengembalikan user 1. Di sini kalau kita kirim parameternya 2, maka dia akan mengembalikan user 2. Nah, di sini untuk melakukan patching di klien komponen, di sini saya akan taruh di bagian user detail komponennya, teman-teman. Yang dimana di sini kita sudah ngasih tahu ke si Next bahwa komponen ini merupakan sebuah komponen klien. Nah, untuk melakukan patch di klien komponen sebenarnya di sini sama seperti di dalam aplikasi React.js. Jadi yang pertama kita akan mengimport sebuah use
effect teman-teman. Lalu selanjutnya di sini oke, selain use effect kita juga butuh use state. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat state terlebih dahulu. Const user slash set user. Di sini use state, kita invoke. Di sini datanya adalah objek kosong. Lalu yang berikutnya, oke, biarin dulu. Berarti nanti di sini kita kasih garis. Lalu di sini kita akan menggunakan pre untuk merender data usernya. Berarti di sini saya akan menggunakan JSON stringify, value-nya yang mau saya render adalah user, lalu di sini null, separatornya lalu untuk indentasinya 2. Oke, ada error. Sini saya lupa tutup. Oke, kalau sudah di sini kita masuk ke dalam aplikasinya lagi, kita back. Sini kalau teman-teman intip ketika kita masuk ke halaman user detail, di sini ada objek kosong yang barusan kita render. Objek kosong itu berasal dari mana? Objek kosong itu berasal dari sini teman-teman. Nah, misalnya kita pengen si state user ini terisi ketika komponen ini di render. Jadi yang pertama sini kita akan menggunakan life cycle dari React, menggunakan use effect. Lalu di sini kita akan melakukan proses fetching-nya di sini. Berarti di sini fetch. Di sini kita akan inputkan endpoint-nya di sini. Lalu untuk yang bagian sininya kita buat dinamis, kita ambil dari parameter. Parameternya adalah params.id. Lalu di sini then terus di sini test. Terus di sini kita kasih pengecekan kalau testnya tidak oke. Kita kasih throw new error, gagal ambil data detail. Kalau oke, di sini kita return flashnya. Lalu di sini then lagi teman-teman. Nah, di sini oke, kita set datanya, set user, data set user, data. Oke, di sini jangan lupa test.json. Di sini data, kalau ada error di sini catch console log. Oke, sekarang kita sudah membuat sebuah function, membuat sebuah logic untuk melakukan fetch ke API di komponen client. Di sini kalau kita intip sekarang di aplikasi Next.js kita, di sini kalau kita masuk ke halaman detail, di sini kita kirimkan parameternya 1, maka dia akan melakukan fetch dengan ID 1 gitu kan. Di sini maka si server akan mengembalikan user dengan ID 1. Misalkan di sini saya akan klik detail untuk Ervin Howell. Oke, kita tunggu proses fetch-nya, maka ketika selesai dia akan menampilkan data dari API atau dari endpoint. Di sini datanya adalah data dengan ID 2 si Ervin Howell. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan fetching di client komponen. Jadi
Sebenarnya tidak ada perbedaan ketika teman-teman menggunakan React.js ya, secara fetching-nya sama, teman-teman taruh di spec, lalu hasil fetch-nya teman-teman bisa disimpan di dalam suatu state, lalu state itu bisa kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Di sini untuk HTTP client-nya kebetulan saya menggunakan Fetch. Di sini teman-teman bisa menggunakan HTTP yang lain seperti Axios dan lain sebagainya. Nah, itu dia cara kita melakukan fetching di aplikasi Next.js. Jadi ada dua cara. Jadi yang menggunakan uh, komponen server di sini kita seperti ini caranya buat function, lalu kita invoke. Ini lebih simple gitu kan. Kita buat function, lalu kita invoke dan kita tampung ke dalam sebuah variabel. Variabel itu bisa kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Tapi untuk yang client komponen di sini sama seperti kita melakukan patching di React.js. Jadi kita butuh JS effect, kita juga butuh state untuk menampung datanya, lalu state tersebut di sini kita bisa tampilkan di dalam aplikasi